warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmila Siregar dengan NIM 181100121 dari Prodi S1 Akuntansi. Dan saya Novia Rahmalia dengan NIM 18110000135 dari Prodi S1 Akuntansi. Kami akan membahas tentang analisis rasio dan analisis prospektif perusahaan PT Ultra Jaya dan PT Diamond Food Indonesia. Untuk memenuhi nilai kami di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dengan dosen mata kuliah Bapak Rizal Mawardi. Yang pertama itu kita akan membahas tentang rasio likuiditas atau liquidity ratio. Rasio likuiditas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansial jangka pendek pada tepat waktunya. Rasio likuiditas itu ada 4. Yang pertama itu ada current ratio, kedua itu ada quick ratio, ketiga itu ada collection period, dan yang keempat itu ada days to sell inventory. Ini adalah laporan posisi keuangan kedua perusahaan dari PT Ultra Jaya dan PT Diamond Food. Selanjutnya ini masih sama laporan posisi keuangannya. Lalu ini ada laporan laba rugi perusahaannya. Current ratio yang pertama. Dari PT Ultra Milk Industry, current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancar itu 3.716.614.000 dibagi dengan hutang lancarnya 836.314.000 sama dengan 4,44. Lalu di PT Diamond Food-nya ada aktiva lancarnya 3.736.573.000 dibagi dengan hutang lancarnya 2.112.483.000. Jadi totalnya 1,77. Dari kedua current ratio ini kita dapat menyimpulkan bahwa current ratio yang lebih baik itu ada di Ultra Milk Industry karena memiliki kemampuan total aset lancar yang lebih tinggi untuk membayar kewajiban jangka pendeknya atau hutang lancarnya, sehingga dapat dibandingkan aset lancar dan hutang lancar yang dimiliki lebih sedikit. Maka PT Ultramilk mampu menutupi kewajiban hutang lancarnya. Selanjutnya ada quick ratio. Yang pertama itu dari PT Ultramilk Industry. Quick ratio-nya itu dengan rumus aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancarnya itu 3.716.641.000 dikurang dengan persediaannya 980.927.927.000 dibagi dengan hutang lancarnya 836.314.000. Totalnya itu 3,26. Lalu di PT Diamond Food Indonesia ada aktiva lancarnya 3.736.573.000 dikurang dengan persediaannya 1.274.225.000 dibagi dengan hutang lancar 2.112.483.000 sehingga totalnya 1,17. Dari quick ratio ini kita dapat menyimpulkan bahwa quick ratio PT Ultramilk lebih unggul dibanding dengan PT Diamond. Karena total quick ratio yang dimiliki PT Ultramilk jauh lebih besar dan persediaan yang dimiliki juga jauh lebih sedikit dibandingkan PT Diamond. Karena persediaan akan jauh lebih lama untuk diuangkan dibandingkan dengan aset lainnya. Selanjutnya ada collection period. Collection period yang pertama dari PT Ultramilk dengan rata-rata piutang dibagi dengan pendapatan dibagi 360. Dengan total 613.245.000 ditambah dengan 38.822.000 ditambah dengan 530.498.000 ditambah dengan 30.121.000 dibagi 2, lalu dibagi dengan pendapatan 6.241.419.000 dibagi 360. Total itu 34,97 hari atau dibulatkan 35 hari. Selanjutnya dari PT Diamond Food Indonesia,
Rata-rata piutangnya dibagi dengan pendapatan dibagi 360. Totalnya itu 1.098.141.000 ditambah dengan 955.328.000 ditambah dengan 2.437.000 dibagi 2, lalu dibagi dengan pendapatannya itu 6.913.792.000 dibagi 360 sama dengan 53,53 hari. Dibulatkan jadinya 54 hari. Lalu dari kesimpulan yang didapat dari collection period adalah PT Ultra Jaya lebih baik dibandingkan dengan Diamond karena jumlah penjualan kredit lebih kecil, yaitu 35 hari. Dengan begitu, PT Ultra Jaya mampu menagih piutang dengan cepat kepada pelanggannya. Semakin cepat piutang yang dapat ditagih, maka kondisi kas perusahaan semakin baik. Selanjutnya, ada days to sell inventory. PT Ultramilk Industri dan PT Diamond. Rumusnya itu days to sell inventory sama dengan rata-rata persediaan dibagi beban pokok pendapatan dibagi 360. Dengan total 987.927.000 ditambah 708.773.000 dibagi 2, lalu beban pokok pendapatannya 3.891.701.000 dibagi 360 sama dengan 78,47 hari atau 79 hari. Di PT Diamond Food Indonesia rata-rata persediaannya itu 1.274.220 tambah dengan 1.375.055.000 dibagi 2, lalu beban pokok pendapatannya 5.432.432.000 dibagi 360 sama dengan 87,28 atau dibulatkan itu jadi 87 hari. Dari days to sell inventory ini, kesimpulannya PT Ultra Jaya lebih diminati karena jumlah hari dalam melakukan penjualan persediaan lebih kecil dibandingkan dengan PT Diamond. Dapat dikatakan bahwa perusahaan PT Ultra Jaya lebih efisien menjual persediaannya, sehingga keuntungan yang didapat PT Ultra Jaya lebih tinggi. Kesimpulan dari semua rasio analisis likuiditas kedua perusahaan adalah PT Ultra Jaya memiliki keadaan perusahaan yang lebih unggul dibandingkan PT Diamond Food Indonesia. PT Ultra Jaya memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu dan juga dapat menjual persediaan secara efisien sehingga terjual dengan cepat. Selanjutnya pembahasannya akan dilanjutkan oleh Novi. Kemudian di sini ada analisis prospektif perusahaan pada laporan arus kas. Sebelum kita ke menganalisis perusahaan laporan arus kas PT Ultramilk dan Diamond Food, saya akan menjelaskan pengertian arus kas, yaitu laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk atau penerimaan dan kas yang keluar atau pengeluaran. Dari suatu perusahaan, di dalam laporan keuangan, arus kas biasanya meliputi jumlah kas yang masuk atau diterima berupa uang tunai dan investasi tunai dari pemilik perusahaan. Lalu jumlah kas yang dikeluarkan oleh perusahaan, seperti utang dan beban yang perlu dibayarkan. Laporan arus kas umumnya disusun berdasarkan data-data dari laporan laba rugi selama periode berjalan dan dari data neraca pada periode sebelumnya. Sementara itu, arus kas sendiri dibagi menjadi 3 macam aktivitas. Yang pertama itu ada arus kas operasional atau operational cash flow, dan yang kedua arus kas investasi atau investing cash flow, dan yang ketiga arus kas pendanaan atau financing cash flow. Kemudian di sini ada tujuan laporan arus kas. Yang pertama itu berdasarkan laporan keuangan arus kas sekarang, memperkirakan arus kas pada masa depan. Yang kedua, tanpa melihat laporan keuangan arus kas sekarang, menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. Dan yang ketiga, landasan dalam pengambil keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Kemudian ada sumber dan penggunaan arus kas. Sumber arus kas terdiri dari laba bersih, penurunan aset, peningkatan liabilitas,
penyusutan dan biaya non-kas lainnya. Dan yang terakhir, penjualan saham. Kemudian ada penggunaan arus kas yang terdiri dari rugi bersih, peningkatan aset, penurunan liabilitas, pembayaran dividen, dan pembelian kembali saham. Kemudian di sini ada arus kas operasi. Arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Penyesuaian data dari laporan laba rugi terdiri dari menambahkan kembali beban penyusutan dan amortisasi. Dan yang kedua, mengurangkan kembali pendapatan. Dan yang ketiga, melakukan penyesuaian terhadap aset lancar. Dan yang keempat, melakukan penyesuaian terhadap liabilitas lancar. Kemudian di sini ada analisa laporan arus kas operasi dilihat dari laporan laba rugi. Yang pertama ada laporan laba rugi pada PT Ultra Jaya Milk, yaitu perusahaan Ultra Jaya Milk dapat menghasilkan laba bersih sebesar 700.607.000 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar 1.035.865.000. Kemudian ada laporan laba rugi pada PT Diamond Food Indonesia. Perusahaan Diamond Food Indonesia dapat menghasilkan laba bersih sebesar 318.113.000 pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 juga meningkat sebesar 366.863.000. Kemudian analisis arus kas operasi. Di sini ada laporan arus kas konsolidasian pada PT Ultra Jaya Milk dan PT Diamond Food Indonesia. Arus kas operasi pada tahun 2019 dari kedua perusahaan tersebut memiliki perolehan kas neto yang positif sebesar pada PT Ultra Jaya sebesar 1.096.817.000 dan pada PT Diamond sebesar 433.254.000. Nah, hal ini tersebut menandakan bahwa aliran masuk kas perusahaan lebih besar dibandingkan dengan aliran keluar kas perusahaan. Dengan positifnya kas neto kedua perusahaan tersebut, berarti Ultra Jaya Milk dan Diamond berada pada kondisi perusahaan yang sehat dalam menjalankan usahanya. Kemudian ada arus kas investasi, kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran dana yang mempunyai hubungan terhadap penjualan atau pembelian aktiva tetap, atau bisa dibilang juga arus kas yang masuk dan keluar terkait kegiatan investasi perusahaan. Kegiatan investasi yang menjadi arus kas masuk berasal dari penjualan aktiva tetap, misalnya penjualan properti. Lalu arus kas keluarnya bersumber dari hasil pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap. Kemudian di sini ada analisis arus kas investasi pada PT Ultra Jaya Milk dan PT Diamond. Arus kas investasi pada tahun 2019 dari kedua perusahaan tersebut memiliki perolehan negatif, yaitu pada PT Ultra Jaya sebesar Rp264.854.000 dan pada PT Diamond 1.430.099.000. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan mengeluarkan uang untuk investasi dengan tujuan perbaikan usahanya ke depan. Kedua perusahaan tersebut melakukan investasi untuk meningkatkan potensi pendapatan perusahaan untuk ke depannya. Kemudian kita akan membahas juga arus kas bebas atau free cash flow. Jadi artinya itu arus kas bebas adalah sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di akhir suatu periode keuangan atau kuartalan atau tahunan. Setelah membayar gaji, biaya produksi, tagihan, cicilan, hutang, berikut bunganya, pajak, dan juga belanja modal atau capital expenditure untuk pengembangan usahanya. Di sini ada rumus arus kas bebas atau free cash flow, yaitu arus kas dari operasi dikurang belanja modal atau capital expenditure, atau yang biasa disebut dengan CAPEX,
Kemudian di sini ada perhitungan arus kas bebas perusahaan pada PT Ultra Jaya dan Diamond Food. Dan di sini PT Ultra Jaya Milk memiliki kas neto yang diperoleh dari aktiva operasi itu sebesar 1.096.817.000 dan dikurang dengan pembelian aset tetap sebesar 243.066.000 dan hasilnya 853.751.000. Dan kemudian PT Diamond kas neto dari aktivitas operasinya sebesar 433.254.000 dikurang dengan pembelian aset tetap yaitu 269.955.000 sama dengan 163.299.000. Kesimpulan analisis arus kas free cash flow pada perusahaan PT Ultra Jaya Milk dan PT Diamond Food Indonesia, kesimpulannya itu adalah bahwa keduanya memiliki arus kas bebas yang bernilai positif, yang berarti menandakan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki penghasilan atau penjualan jasa produk yang mampu menunjang usahanya. Dengan begitu, kedua perusahaan tersebut dengan adanya arus kas bebas yang positif dapat memanfaatkan uang kasnya dengan membayarkan hutang, dividen, serta membeli saham kembali perusahaannya. Namun kemudian jika kedua perusahaan tersebut arus kas bebasnya negatif, menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak dapat menunjang usahanya. Karena perusahaan tersebut kekurangan dana, maka perusahaan perlu adanya penyuntikan dana untuk dapat menunjang ekspansinya. Jadi arus kas bebas itu faktor penting dalam menentukan sehat atau tidaknya suatu perusahaan dan bisa dijadikan suatu acuan untuk menentukan strategi yang baik bagi perusahaan ke depannya. Kemudian ada arus kas pendanaan, yaitu arus kas yang berasal dari transaksi pendanaan perusahaan atau penambahan dan pengurangan modal dalam periode tertentu. Kegiatan pembiayaan ini juga mempunyai aliran masuk dan keluar. Untuk arus kas yang masuk didapat dari penjualan surat berharga ekuitas perusahaan, seperti saham. Selain itu bisa juga dengan penerbitan obligasi atau surat pernyataan utang. Sedangkan arus kas keluar dari kegiatan pendanaan bersumber dari pembelian saham, pembayaran dividen secara tunai, dan pembayaran hutang perusahaan jangka panjang. Kemudian di sini ada analisis arus kas pendanaan pada PT Ultra Jaya Milk dan PT Diamond Food Indonesia. Arus kas pendanaan dari perusahaan PT Ultra Jaya Milk pada tahun 2019 memiliki perolehan kas neto yang digunakan untuk pendanaan tersebut negatif, yaitu pada PT Ultra Jaya Milk pada tahun 2019 sebesar 235.682.000. Hal ini menandakan bahwa PT Ultra Jaya Milk sedang melakukan pembayaran dividen dan pembayaran hutang. Hal tersebut memberi dampak yang bagus kepada pemegang saham, karena akan mendapatkan dividen dari PT Ultra Jaya Milk. Dan sedangkan pada PT Diamond Food Indonesia, aktivitas pendanaannya itu memperoleh sebesar 997.368.000 pada tahun 2019. Yaitu hasilnya itu positif. Hal tersebut tidak bisa dikatakan bahwa PT Diamond sedang buruk keadaan perusahaannya. Tapi bisa saja perusahaan tersebut menggunakan kas tersebut untuk pembelian aset baru perusahaan dalam menunjang produktivitasnya untuk memperoleh sebuah pendapatan. Kemudian kesimpulan keseluruhannya, kedua perusahaan tersebut yaitu PT Ultra Jaya dan PT Diamond Food Indonesia mampu dalam menjalankan usahanya, serta memiliki strategi yang baik dalam mengelola kas perusahaannya, yaitu dengan mereka berinvestasi dan mampu dalam membayar kewajiban-kewajibannya. Sekian dari pembahasan materi kami berdua, yaitu mengenai analisis rasio likuiditas dan analisis prospektif
pada laporan arus kas perusahaan PT Ultra Jaya Milk dan PT Diamond Food Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and and subscribe. subscribe. Makasih guys. Makasih. Dadah. Dadah.